Halo Kak, saya Davin. Ya. Kita lagi sosial eksperimen, mau tanya pendapat Kakak sebagai seorang wanita, apakah lebih memilih menjadi wanita karir atau menjadi ibu rumah tangga? Kalau saya sih milihnya jadi wanita karir. Lebih memilih untuk menjadi wanita berkarir. Kalau sebetulnya pilihan. Pilihan ya? Iya, enggak, sebetulnya kalau perempuan tetap kodratnya itu seorang ibu. Jadi kalau kerja itu pilihan, sebenarnya tetap kalaupun saya tetap bekerja, fokusnya itu utamanya tetap ke Rumah. iya, kodratnya Tanggung jawab rumah, tanggung jangan jawab sampai- sebagai ibu, istri, ibu dari seorang anak. Jadi menurut saya kedua hal tersebut, bekerja dan jadi ibu rumah tangga, merupakan tugas yang sangat mulia gitu ya, baik itu untuk keluarga dan untuk sekitar. Mungkin kalau saya pribadi sih saya mau bekerja sambil rumah tangga, karena saya juga punya dream, punya keluarga. Saya pengen jadi ibu rumah tangga yang baik, dan di satu sisi saya juga mungkin punya panggilan di bidang saya untuk bekerja. Supaya ya selain punya kekuatan finansial ya untuk dia itu membantu mungkin dalam, kalau misalnya sudah berkeluarga, membantu di keluarga dalam keuangan, segi keuangan. Karena kan setahu saya dalam keuangan itu tidak selalu di atas ya, pasti ada di bawah. Jadi kita bisa saling Membackup suami, pasangan ya? Dari sebelum nikah memang suka Berkarir? kegiatan berkarir. Iya. karena ya terbiasa bekerja, jadi ya saya memilihnya berkarir. Ya, dengan bekerja juga saya nggak fully bergantung sama gaji dari suami saya aja, tapi saya juga punya uang sendiri untuk saya ditabung gitu ya. Dan sebenarnya tabungan itu juga bukan untuk diri saya pribadi sendiri aja, pada akhirnya juga untuk keluarga, balik lagi untuk keluarga dan sekitar. Tapi jangan dilupain juga status wanita. Jadi untuk ibu rumah tangga tetap wajib kewajibannya. Ada ruang juga. Oh, uangnya emang buat apa? Ruang maksudnya. Oh, ruang. Ruang waktunya nggak selalu sama keluarga gitu aja, dengan teman, bersosialisasi lah. Oh, ada kesempatan untuk sosialisasi juga di luar family ya? Iya. Kalau suami sih ngebebasin ya. Tapi tanpa lupa tetap harus kewajiban sebagai seorang istri Dan seorang ibu. rumah tangga. Iya. Thank you ya Bu. Sama-sama, terima kasih banyak. Oke, dan hari ini kita kedatangan narasumber, kita langsung sambut Ci Maria. Halo, apa kabar Ci? Baik. Apa kabarnya teman-teman semua? Ya, Ci Maria ini, apa kabar teman-teman? Baik. Oh, baik, luar biasa ya. Memang senang semuanya, tidak biasa saja, semuanya harus luar biasa. Ya. Pastinya. Kalau belum luar biasa hari ini beres menyaksikan talk show ini, pulang lebih luar biasa. Ya. Ci, seperti yang tadi udah kita saksikan video, banyak wanita di luar sana memang terjebak juga di dalam pilihan. Ya, bahkan tadi di video saya udah bilang saya memberikan pilihan, dia bilang itu mah sebuah pilihan, ya memang pilihan ya. Apakah memilih menjadi ibu rumah tangga atau memilih berprofesi, misalnya memiliki sebuah karir, bekerja, atau memiliki sebuah bisnis. Kalau bagi Cici sendiri nih, melihat dari latar belakang Cici, tadi sih kelihatannya sih udah tahu jawaban. Tapi kan kita nggak tahu dalam hati kecil ya, sebetulnya lebih memilih sebetulnya sih pengen jadi ibu rumah tangga gitu. Tapi akhirnya masuk di dalam karir, atau memang sejak awal punya mindset sebagai seorang wanita lebih baik berkarir. Hari ini kita mau belajar dari Ci Maria. Boleh Ci diungkapin? Oke, boleh. Sebenarnya kalau dari pribadi sendiri, sebenarnya memang saya background kan dari keluarga yang bisnis ya, dengan bokap yang udah mindset bisnis.
Jadi kita memang dari kecil, kalau aku bilang sih dari kecil kita udah diajarin bahwa mungkin kalau dari pesan dari pas aku tadi sebelumnya, kita berasal dari keluarga yang sangat biasa banget, di mana bokap itu kerja sama orang, tapi kan di mana apa ya, kita sewa rumah, terus anakku ada 3, pasti kan nggak cukup dong secara dari gajinya papa. Jadi dari papa sama mama juga cari kerjaan lain. Jadi kita anak-anaknya juga melihat sisi itu, bahwa pencarian nafkah itu bukan hanya cowok. Ternyata mama juga bisa ikutan. Dulu berarti ambil udah dapat figur sih ya. Betul. Dari waktu papa mama papa memang bekerja. Ya, jadi mama kan menjahit. Ya, zaman dulu sih memang kebanyakan cewek terima jahitan ya. Zaman 80-an gitu loh. Sama Ci, mama saya juga. Jadi mulai dari situ, mulai kita kembangin, bokap ambil sablon. Apa ya? Kita sablon notes, buku gambarnya yang simpel-simpel aja untuk kita jual. Terus kita juga karena zaman di Ponti itu apa ya, untuk nebang kayu kan sama emas banyak ya. Jadi kita mulai mengarah ke jahit kelambu untuk dipakai orang ya tukang-tukang di dalam hutan lah, supaya mereka nggak digigit nyamuk. Kelambu ya, kelambu. Buat kayak segi 4 untuk tidur, supaya kalau di hutan di tidur kayak tudung saji sih. Iya, kayak tudung saji. Kalau untuk anak-anak kan kita ada kan untuk kalau orang dewasa tidur, juga ada Ci. Ada, zaman itu udah ada. Jadi ini di Pontianak dulu, jadi mama papa dua-duanya bekerja, ada juga usaha ya, bikin Betul, juga. usaha kecil-kecilan supaya kita kan anak 3, di mana kalau hanya ngandelin gaji doang pasti nggak akan cukup. Dan kita zaman itu kan juga pasti papa punya dream sendiri kan, mau punya rumah sendiri kan, sebelumnya masih sewa kan. Jadi mulai dari bisnis kecil itu kita mulai beranjak. Akhirnya waktu saya SD kelas 6 kita mulai pindah ke rumah baru. Habis itu mulai perjuangan kita mau mama. Iya. Habis itu mulai ternyata kena stroke. Begitu kena stroke, papa? Iya. Papa kena stroke. Aku kelas 1. Tapi kan untuk pemulihan itu dari diri sendiri dan dia fight dan berhasil. Mulai situ kita mulai untuk ternyata papa bilang nggak bisa kita jadi karyawan doang. Mindset bisnis mulai jalan. Karena sebelum kita udah mulai usaha kecil-kecilan dan di backup sama teman-temannya yang dari Surabaya. Lu mau apa? Gue kasih lu barang untuk kelontong lah ya. Ini mama ceritanya Papa. anak-anak. Papa. Setelah papa stroke Stroke, yang disupport sembuh, ini sudah anak-anak sembuh. atau mama? Kita kan masih kelambu tetap jalan ya. Notes waktu itu gue tetap masih jalan. Anak-anak udah? Gue juga udah mulai belajar sablon. Waktu itu masih SD? Aku udah mulai SMP. Waktu mulai stroke gue udah SMP. Jadi gue udah nyablon juga diajarin. Staples juga diajarin. Cuma jahit kelambu gue nggak pegang. Tapi motong bisa. Jadi gue lempar. Karena kan produksi udah banyak kan. Kita lempar ke produksi untuk ya penjahit. Kita ukuran semua kita ready gitu loh. Jadi udah terbentuk dari masih sekolah, melihat, dan karena keadaan juga ya Ci, akhirnya membuat jiwa bertahan hidup, bahkan untuk bagaimana bantu mama ya. Dalam kondisi papa tidak bisa bekerja lagi, jadi sumber income hanya dari mama, jadi anak-anak ikutan turun tangan. Ya, waktu stroke masih oke lah ya, masih dapat gaji dari toko karena itu bokap waktu itu kepercayaan bos. Jadi masih oke. Kita masih dapat santunan dan proses kesembuhan bokap, puji Tuhan, ternyata dalam 6 bulan dia berhasil balik normal seperti semula. Walaupun nggak 100% ya, pasti ada lah yang nggak perfect gitu. Nggak bisa kembali normal seperti sedia kala ya? Kadang dalam ngomong ya, mungkin kena stroke suara sedikit. Kalau orang nggak perhatiin mungkin nggak ngeh, tapi kalau kita pasti tahu. Ya karena udah tahu sebelumnya gimana. Betul. Terjadi perubahan, ada perbedaan. Ya. Betul. Jadi sejak itu kita mulai setelah sembuh tetap masih kerja, terus dimulai gue di SMA kelas 1, bokap coba untuk buka usaha sendiri. Kita mulai dari rumah, jadi kita kan belum punya modal kan untuk toko, jadi kita mulai dari garasi rumah. Oke, jadi papa akhirnya setelah lebih pulih, mulai mencoba membangun usaha sendiri, tidak bekerja lagi. Karena memang ini resiko yang harus dihadapi ya. Kita nggak bisa pungkiri semua orang nggak ada, wah saya pasti fit, saya pasti sehat. Ya mungkin teman saya yang ketemu yang bilang,
papa is my figure, my hero, kayaknya kita menggantungkan semua sama papa, income sama papa, idola papa. Kita nggak pernah tahu tiba-tiba papa diberikan ya terkena sakit misalnya ya, lalu alternatif seperti apa. Dan akhirnya mungkin ya kalau di dunia kerja hampir semua pemilik usaha nggak ada yang mau mempekerjakan orang yang udah kondisinya sakit ya. Lalu Betul. plan apa yang sebenarnya udah dipersiapkan? Ya kayaknya nggak ada yang mempersiapkan ya. Dan ini fakta kenyataan Betul, fakta kehidupan ya yang kenyataan. harus Ternyata dihadapi. zaman itu kita sakit pun kita keluar biaya yang cukup besar. Kita belajar dari waktu itu kan, zaman itu asuransi kita belum mengenal lah Belum ya. ada asuransi kesehatan. Belum ada, adanya jiwa. Memang sempat beli jiwa, tapi kesehatan nggak ada. Otomatis kita harus memakai duit sendiri di zaman itu. Di zaman itu sempat sampai harus gimana Ci? Ada sempat sampai jual aset mungkin atau ada keluarga Kalau pasti kumpul-kumpul uang. cadangan tabungan kepake. Dan puji Tuhan waktu itu kita sempat udah ada usaha kecil-kecilan ya. Jadi masih kebantu untuk keuangan itu untuk pengobatan bokap. Bayangin kalau kita benar-benar based on gaji only, gimana sih? Pasti kita akan putus harapan di zaman itu. Gak ada income tambahan untuk pengobatan. Karena kan walaupun semurah-murahnya juga butuh uang untuk ke dokter, untuk obat, dan untuk proses gitu loh, untuk sembuh. Dan zaman waktu itu belum ada BPJS ya Ci ya? Belum ada. Ya, orang belum familiar sama namanya asuransi ya, dan memang betul-betul Mindsetnya dulu untuk asuransi masih benar-benar kuno banget ya. Yang masih belum percaya, benar-benar percaya gitu loh. dan mungkin dunia asuransi juga baru sekedar asuransi jiwa ya. Yang Betul, ada zaman itu. Triguna gitu ya. Ci. Zaman itu. Dan ternyata ya terpaksa dengan kondisi keadaan tidak ada lagi yang mau terima kerja, muter otak, akhirnya bikin usaha ya. Sampai tadi bilang di rumah aja garasi bisa dibikin jadi tempat usaha. Betul. Ya, teman-teman. Ini kita belajar dari kejadian Ci Maria. Semoga ini bisa jadi bekal dan kita bisa planning apa nih ya sebelum segala sesuatu terjadi. Kita punya plan apa ya untuk mempersiapkan. Jadi kalau dari Cici sendiri ke pertanyaan tadi, berarti sebetulnya lebih baik seorang wanita. Seorang wanita memang kodratnya kita ada sebagai, kalau udah married ya kodrat kita sebagai istri dan sebagai seorang ibu untuk anak kita. Tapi kan kita juga setiap wanita, aku yakin mereka punya dream. Apalagi udah kuliah tinggi-tinggi, pasti ada yang mau dicapai. Kuliah itu adalah memang sebagai mindset untuk pengetahuan kita dalam bersosialisasi dan berpikir ya. Tapi ada juga, kalau menurut aku sih gue lebih demen ya, kita bisa ketemu orang di luar, nggak hanya pasif sebagai ibu rumah tangga. Kalau ibu rumah tangga kan kita hanya identik, ya gue cuma ketemu ya suami, teman-teman sekelilingnya aku doang gitu loh. Sekitaran rumah mungkin sekitaran rumah atau sekolah. Selebihnya gue tidak akan dapat kenalan baru. Why not gue mulai, kalau pribadi aku sih lebih demen ya keluar ya. Kita bisa ketemu orang banyak, kita bisa ngobrol. Kita mungkin bisa dapat jaringan bisnis yang baru, kita nggak pernah tahu gitu. Kenapa kita harus menutup diri, ibarat seperti itu. Terus kedua adalah pada sisi keuangan, jika kita punya income 2 orang, maka kan lebih baik dibanding income 1 orang. Dan kondisi kesehatan orang ataupun perputaran jatuh bisnisnya orang itu tuh berbeda-beda, kadang di atas, kadang di bawah. Nah, jadi gue memakai konsep seperti itu, bahwa kita istri pun harus punya income sendiri. Dan Wah, mantap nih. nggak mungkin kan, kita sebagai istri, kita juga sebagai wanita, kita punya barang yang mau kita beli. Benar ya? Oh Masa iya. kita minta melulu, Lopo minta duit lagi dong. Walaupun laukungnya banyak duit untuk Chen ya. Misalnya kita udah dikasih duit nih, jatah bulanan. Masa gara-gara kita harus kepingin satu barang, kita minta duit lagi. Ya Bisa benar. kita dimarah-marah. Baru 10 hari lagi gue kasih lu duit. Udah habis lagi kan nggak mungkin kan. Ada satu ya, teman saya juga pernah cerita kayak begini. Saya pernah tanya kenapa sih kamu maksudnya punya suami udah kondisi mapan, punya jenis usaha yang transaksi bagus, nasabah prioritas di sebuah bank. Kenapa sih masih harus kayak pengen bikin bisnis lagi gitu? Saya pengen tahu kurang apa sih gitu. Kayak butuh pengakuan kah, aktualisasi diri. Dia bilang apa? Saya pengen apresiasi buat diri saya sendiri. Katanya
yang kayak Cimaria tadi bilang, saya kayaknya nggak perlu minta sama suami saya bisa ekspresikan untuk diri saya itu dari uang saya sendiri. Saya mau perawatan, saya mau apa, kan itu juga buat suami ya. Ketika tubuh saya baik, tubuh saya apapun kondisinya jadi lebih baik, itu kan saya persembahkan untuk suami saya ya. Jadi wow, saya bilang nggak kepikiran karena saya nggak pernah jadi cewek kali ya. Terus dia sampai ngomong kayak gini juga, saya sih termasuk orang yang bahasa kasihnya gift, dia bilang, saya suka memberi. Nah saya pengen kasih buat suami saya. Kebetulan suami saya katanya kesukaannya jam Rolex kata dia. Kan masa, waduh tuh. Masa katanya kalau ulang tahun, Dad, manggilnya Daddy ya, bukan namanya Kang Daddy ya. Dad katanya, kamu kan mau ulang tahun, aku mau kasih hadiah buat kamu, minta dong uangnya. Kan masa gitu. Terus apalagi mintanya senilai untuk harga jam Rolex kan. Kamu buat apa misalnya gitu-gitu. Jadi kayak kurang gimana gitu kata dia. Jadi akhirnya saya punya sebuah bisnis karena saya juga pengen memberi, bukan cuma hanya menerima dari suami, tapi saya pengen kasih apresiasi, saya pengen kasih ucapan terima kasih menjadi suami saya. Dan dia bilang, saya pengen kasih gift birthday yang menjadi kesukaan dia, yang bukan uangnya dari dia juga. Dia bilang emang ekspresi cinta dan kasih saya buat dia. Wow, gue bilang gue baru denger nih dan ini pasangan muda ya, baru anaknya masih kecil banget. Dan dia bilang sampai itu, wow, gue bilang ini gue nggak pernah kepikiran ya, karena gue laki-laki kali ya, dan gue dapet insight gitu. Oke, ini sesi 1 dan pertanyaan sudah terjawab. Nanti kita pengen kupas tuntas lagi, bener-bener alasan apa lagi sih Ci, kenapa akhirnya Cici dan mungkin mewakili wanita Indonesia kenapa harus memilih berkarir. Oke, kita lanjut di sesi 2.